Saya tidak mau GBI Mawar Saron ikut-ikutan orang takut, ikut-ikutan orang-orang yang tidak punya iman. Shalom guys, masih membahas soal respon orang Kristen terhadap COVID-19. Video respon Pendeta Yakub Nahuai soal virus corona menjadi viral karena beberapa pernyataannya yang bernada atau berbau kontroversi. Moto kita, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Akhirnya datang kabar melegakan bagi kita umat Kristiani, yaitu ada perubahan sikap dari Pendeta Yakub Nahuai. Dia pada akhirnya mau mengikuti himbauan pemerintah. Tentunya jemaat yang beribadah di gerejanya pasti akan lebih lega lagi, karena ini akan membuat mereka menjadi lebih merasa secure, bisa menjaga diri dan kesehatan mereka. Memang itulah tugas seorang gembala atau pastor, yaitu memberikan arahan, menggembalakan dengan bijaksana, terutama untuk kondisi atau situasi seperti ini. Saya sangat respect dengan Pendeta Yakub Nahuai, tetapi ada beberapa pernyataannya yang harusnya diralat atau diklarifikasi oleh beliau. Soalnya beliau mencoba menantang, seolah orang yang gak beribadah di gereja itu kurang iman. Gereja yang meliburkan ibadahnya di hari Minggu itu kurang iman. Senada dengan beberapa pernyataan beliau, begini respon beberapa orang Kristen juga yang nekat atau berani melawan virus corona dan muncul di sosmed. Gak usah takut, kita pakai masker Yesus. Ada minyak urapan. Doa bisa menangkal virus corona. Hello, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan memberikan kita hikmat dan bijaksana. Dan juga kita harus belajar untuk berjaga-jaga. Jangan membawa dirimu ke dalam pencobaan. Nah, ini ada beberapa pernyataan beliau yang bagi saya harus diklarifikasi, yang bunyinya demikian. Beliau mengatakan bahwa virus corona itu punya mata, dan matanya itu akan mencari mereka yang tak percaya. Sedangkan bagi mereka yang percaya, virus ini akan menjadi buta. virus punya mata. Dia cuma sasaran kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dipelindungi di bawah kepaknya. Amin. Virus buta terhadap saudara. Loh. Dari mana dasarnya mengklaim seperti itu? Jelas secara medis tidak ada dasarnya. Kalaupun memakainya sebagai parabel atau perumpamaan, ini sangat tidak tepat karena bernada tendensius. Seolah mereka yang imannya kecil atau yang enggak ke gereja itu bakal dicari sama virus corona. Jadi mirip dengan pengajaran sebelah dong. Virus ini ibarat jadi bala tentara yang bisa menyasar atau menciduk orang yang kurang imannya. Kalau demikian, pendeta yang kena virus di Wuhan itu juga, apakah karena mereka kurang iman? Apakah orang Kristen yang positif COVID-19 juga di Wuhan kurang iman? Sangat disesalkan pernyataan dari Pendeta Yakub Nahuai soal ini. Nah, mari kita simak pengakuan dan kesaksian pendeta di Wuhan yang dalam refleksinya, dia harus mengkarantina dirinya selama 22 hari. Pastor atau pendeta Qiu Guangdong dari Shaanxi dan istrinya Huang Yin dari Wuhan. Pada saat di bulan Januari mereka belum menyadari bahaya dari virus corona tersebut, pada akhirnya mereka terkena. Lalu setelah pulih mereka kemudian menuliskan demikian. Menjadi seorang gembala atau pastor atau pendeta tidaklah berarti menjadi seseorang yang kuat dan berani. Menghadapi akan tantangan dan kesulitan, seorang pendeta juga adalah manusia biasa yang juga bisa mengalami takut dan pergumulan, dan bahkan butuh lebih banyak anugerah Allah. Pada saat kami mengkarantina diri di rumah, kami tidaklah ditinggalkan oleh para pasukan doa. Banyak orang Kristen yang memperhatikan dan yang mendoakan kami. Keluarga Kristen itu lebih dari saudara, melebihi saudara secara biologis. Kami tidak sendiri. Puji Tuhan mereka sembuh. Nah, itulah sekelumit kesaksian dari keduanya. Masihkah kita meragukan iman mereka? Masihkah kita berani menuding mereka kurang iman? Saya berharap Pendeta Yakub Nahuai bisa mengoreksi kembali pengajarannya ini. Kalau beliau sudah berani mengoreksi dengan rendah hati soal kebijakannya yang tadinya ngotot ke gereja, lalu mengikuti himbauan pemerintah, seharusnya beliau bisa berbesar hati atau dengan gentle ikut mengoreksi pengajarannya yang tidak tepat ini.
Oke guys, demikianlah sharing dalam video ini. Tetaplah bersandar Tuhan dan sekaligus berjaga-jaga serta berdoa. Oke guys, jangan lupa untuk terus pantau, like, dan subscribe channel ini. God bless you all.